Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. ya, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pagi ini untuk melaksanakan diskusi berkenaan isu-isu aktual yang ada di Indonesia ya khususnya Jawa Barat begitu. Eh, Kurang lebih yang mungkin nanti kita akan sampaikan adalah soal GRK ya, gas rumah kaca. Ya kita tahu persoalan GRK ini salah satu persoalan atau mungkin bisa dibilang persoalan terbesar abad ke-21 begitu ya. Yang mana dampaknya kita rasakan ya. Satu misalkan soal bagaimana suhu harian itu meningkat gitu ya. Di samping itu, cuaca kemudian sulit ditentukan ya. Polanya seperti apa? Yang dulu misalkan seharusnya musim hujan, sekarang musim panas. Ataupun sebaliknya, harusnya di sekarang itu masanya musim panas, tetapi juga masih musim hujan gitu. Ada anomali cuaca yang terjadi di samping fenomena gas rumah kaca itu. Eh, Secara sekilas, fenomena gas rumah kaca atau GRK ini ya diawali oleh tindak tanduk manusia sendiri ya. Karena dari aktivitas manusia yang berupa deforestasi, penebangan hutan ya, entahkah untuk keperluan pemukiman, keperluan pertanian, keperluan industri dan segala macamnya, itu akhirnya mengurangi jumlah pohon yang bertugas untuk menangkap gas rumah kaca itu sendiri. Nah, ini akhirnya kemudian membawa dampak-dampak yang selain tadi cuaca juga soal naiknya permukaan laut dan segala macam hingga jadi ancaman yang menyeluruh bagi seluruh ya negara-negara di dunia begitu. Kita tahu juga Indonesia jadi salah satu negara penghasil emisi terbesar ya di dunia ya ataupun di ASEAN begitu. Ya karena kita lihat bahwa pola antara ruang lahan untuk forest atau hutan dan juga ruang lahan untuk industri dan pemukiman dan segala macamnya di kita masih belum diatur atau ditata kelola sedemikian baiknya begitu. Akhirnya memunculkan ya salah satu tugas yang kita amban bersama, salah satunya oleh Jawa Barat sendiri, yakni soal emisi gas rumah kaca. Nah, di dalam eh, kasus ini tentu saya selaku ya mungkin bisa dibilang moderator gitu, akan ya ingin mendapatkan sharing gitu dari teman-teman terkait gas rumah kaca sendiri sesuai ya apa yang teman-teman tahu, apa yang jadi tugas di dinas masing-masing begitu. Oleh karenanya kita mulai mungkin dari Mas Adimas ya Mas Dimas silakan. Ya, terima kasih Kang Tete kesempatannya. Terkait emisi gas rumah kaca ini yang saya tahu ya, ini tuh ada seperangkat gas-gas ya, produksi dari manusia ya, kegiatan manusia di atmosfer yang nggak bisa terlepas sehingga menyebabkan perubahan iklim ya. Untuk jenis-jenis gas ini ada karbon dioksida, kemudian metana, kemudian dinitrogen sama glaspor yang dimana ini eh, hasil dari pembakaran seperti kendaraan, kemudian listrik, kemudian hasil-hasil dari produksi industri ya, kemudian dari penggunaan pupuk yang non organik itu juga suatu menghasilkan gas metan yang ke atas yang menyebabkan terperangkap juga. Kemudian dari pendingin AC itu juga penggunaan freon itu juga menyebabkan peningkatan dari emisi gas rumah kaca. Kemudian untuk terkait di Jawa Barat sendiri ini ada rencana untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Ada 5 bidang. Yang pertama di bidang energi, kemudian transportasi, pertanian, limbah, dan kehutanan ya. Untuk di energi sendiri ini penurunannya bisa dibilang dilakukan dengan penggunaan kendaraan listrik ya yang sekarang digencarkan oleh pemerintah, kemudian efisiensi energi, kemudian untuk transportasi bisa menggunakan bus listrik atau pembatasan dari kendaraan pribadi. Salah satunya seperti Jakarta penggunaan plat nomor ganjil sama genap. Ya. Kemudian di pertanian ini bisa juga dengan sawah hemat air, penggunaan pupuk organik, biogas dari ternak. Kemudian untuk limbah ini bisa dengan membangun bank sampah, kemudian zero waste energy itu juga bisa diterapkan.
Atau yang di Dinas Kesehatan kemarin kita apa zero waste ya, yang sampah itu di dinas itu nggak ada sama sekali, itu juga bentuk sebagai penurunan dari emisi gas rumah kaca. Kemudian reduisasi, di mana di Jawa Barat ini sudah banyak hutan-hutan yang sudah dialihfungsikan ya itu. Kemudian terkait gas rumah kaca ini juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengeluarkan peraturan-peraturan terkait pengendalian dari TRK. Yang pertama, Peraturan Gubernur Nomor 556 tahun 2012 ini merupakan strategi mitigasi emisi gerakan rumah kaca gas rumah kaca di Jawa Barat melalui berbagai sektor prioritas seperti energi, kehutanan, transportasi, limbah, dan pertanian. Kemudian Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2018 ini komitmen pembangunan dari penurunan gas rumah kaca yang berkelanjutan termasuk dalam iklim. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 ini tentang pengawasan pembatasan penggunaan bahan perusak ozon dan emisi gas rumah kaca serta kewajiban bagi semua pihak untuk mengurangi emisi. Kemudian ada Rencana Umum Energi Daerah Provinsi. Ini bukan peraturan gubernur atau peraturan daerah, tapi bisa memproyeksikan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 33,3% pada tahun 2025 ini. Ya. Terus untuk di Indonesia sendiri ini juga pada tahun 2060 itu mencanangkan net zero emisi ya. Net zero emisi ini juga dalam artian gas rumah kaca yang dikeluarkan itu dengan jumlah yang serap kembali itu diharapkan itu nol ya. Tapi kan kita juga tidak bisa eh, memungkiri kalau emang masih ada gas rumah kaca yang dia tetap dihasilkan ya. Tapi diharapkannya jumlahnya menurun ya. Terus pada tahun 2030 ini targetnya sebesar 31,89% itu terjadi penurunan emisi gas rumah kaca. Ya, seperti itu yang saya tahu kan. Oke. Makasih Mas Rizky udah nyampein yang pandang ya. Apa yang Mas Rizky tahu soal GRK ya, dan juga ya ada sedikit spilan dari soal penyebabnya dan langkah-langkah yang bisa jadi mitigasi atau solusi ya untuk persoalan ini ya. Mungkin saya juga pengen dengar pendapat atau sharing dari teman-teman yang lain. Silakan Kang Ginanjar. Siap, baik Mas Taufik, terima kasih kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kan kita bicara tentang efek gas rumah kaca ya. Mungkin di kesempatan ini saya ingin berbicara tentang industri ya, karena kebetulan saya sendiri kan bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, di mana itu banyak berkecimpung dengan pabrik-pabrik, industri-industri yang ada di Jawa Barat. Seperti kita ketahui, sebenarnya industri ini merupakan kontributor utama ya dalam hal emisi gas rumah kaca. Eh, Secara logika saja bisa kita lihat kalau kita lewat ke pabrik-pabrik gitu kan, kita bisa lihat yang pabrik-pabrik yang memiliki cerobong asap itu kan merupakan salah satu kontributor utama untuk emisi gas rumah kaca. Kemudian kan di Jawa Barat sendiri seperti kita ketahui industri manufakturnya itu sangat sangat banyak ya, terutama di Jawa Barat Utara gitu istilahnya, di kota Kabupaten Bekasi, Cikarang dan sebagainya. Kemudian berdasarkan data BPS sendiri, industri khususnya industri pengolahan tahun 2022 itu menyumbang 340 juta ton emisi atau setara 38% dari sektor yang lain dan dibandingkan dengan sektor yang lain. Kemudian jika kita bicara wilayah di Jawa Barat, penyumbang terbesar itu ada di Kabupaten Bekasi dengan persentase lebih dari 50%, tepatnya di 50,7%. Relate sekali dengan banyaknya pabrik atau industri yang ada di Kabupaten Bekasi itu sendiri. Kemudian seperti yang tadi disampaikan Pak Dimas, kita juga pemerintah pusat sendiri menargetkan di tahun 2060 ya ada penurunan net zero emission, dengan arti mungkin kenaikan emisinya ini nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian apabila kita berbicara industri,
langkah yang akan dilakukan pemerintah itu kan eh, mau mengacu ke industri hijau ya. Karena kita tidak memungkiri ya kebutuhan untuk industri ini juga cukup penting karena kan industri ini sebagai penghasil juga pajak dan pendapatan asli daerah atau pendapatan negara gitu istilahnya. Bagaimana caranya pemerintah membuat industri hijau dengan tujuan agar industri-industri yang berjalan beroperasi ini eh, tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca yang terlalu besar. Kalau kalau bisa saya sampaikan di sini ada 4 ya, ada tahapan yang bisa dilakukan oleh menuju industri hijau. Yang pertama itu merekayasa proses. Yang pertama awalnya mungkin proses di pabrik yang awalnya itu masih menimbulkan gas efek rumah kaca, mungkin bisa direkayasa menjadi proses yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, mengganti sumber dayanya yang awalnya contohnya batu bara deh. Batu bara kan ininya emisi gas rumah kacanya cukup besar. Mungkin di pembangkit listrik kita bisa pakai yang lain misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah pengolahan limbahnya. Jadi kita mencoba reuse juga limbah yang dihasilkan dari pabrik-pabrik industri tersebut. Kemudian yang keempat adalah promosi investasi. Di sini maksudnya kita mencoba contohnya kita membuat penghargaan kepada misalnya pabrik atau industri yang bisa melakukan ketiga elemen di atas sebelumnya sehingga apa namanya pabrik sendiri termotivasi untuk menurunkan gas efek rumah kaca. Mungkin memang ini bagi industri juga nggak mudah ya karena mereka kan berhubungan dengan kos produksi dan lain-lain karena untuk berinvestasi merubah ini kan mungkin butuh biaya ya tapi dengan aturan dan insentif atau mungkin penghargaan dari pemerintah kita coba untuk mendorong itu semua. Mungkin itu Mas Taufik yang bisa saya sampaikan. Mungkin Hmm. untuk peran Disperindak sendiri di Provinsi Jawa Barat akan disampaikan oleh rekan saya nanti. Hmm. Terima kasih. Boleh lanjut ke Teh Heren? Ya, baik. Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya menyambung dari apa yang tadi dijelaskan oleh Kang Ginanjar terkait kondisi Jawa Barat yang menjadi kontributor utama sebagai peningkatan emisi GRK. Adapun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sendiri itu pada tahun 2024 tuh membentuk TOT, Team of Team gitu, di mana tim ini itu dibentuk untuk meningkatkan kolaborasi dan adaptif untuk tujuan-tujuan yang sifatnya strategis dan ini tuh menyatukan berbagai bidang gitu untuk kerjasamanya. Adapun untuk bidang yang didelegasikannya itu kalau dari Disperindak itu bidang pembangunan sumber daya industri dan bidang sarana prasarana dan pemberdayaan industri gitu. Nah, adapun ada 4 strategis dari dibentuknya TOT ini. Yang pertama itu pemanfaatan rekayasa sumber daya industri, kedua penggunaan sumber daya industri ramah lingkungan, ketiga pengelolaan limbah industri, lalu yang keempat promosi investasi. Adapun di aktivitasnya itu, tim ini tuh aktif untuk melakukan BIMTEK, sosialisasi, pengawasan, pendampingan, dan salah satunya itu untuk eh, melakukan penilaian dan penghargaan bagi industri yang menerapkan proses manufaktur yang ramah lingkungan gitu. Seperti itu. Nah, terus juga di sini kami juga aktif melakukan kajian-kajian potensi bahan baku yang bisa dijadikan alternatif itu untuk sebagai pengganti proses produksinya gitu, mulai dari bahannya, mulai dari prosesnya dan pemanfaatan teknologinya gitu. Terus juga menambahkan isu nasional sendiri kan untuk salah satunya upaya untuk penurunan emisi GRK sendiri kan kita tuh diharuskan ya mungkin tidak bisa cepat tapi mungkin lambat laun akan melakukan transisi energi ke energi yang lebih terbarukan gitu. Dan eh, berdasarkan informasi yang saya dapat tuh juga ada rencana untuk menguatkan kerjasama dengan pihak PLN gitu. Kalau PLN sendiri kan sudah membangun yang disebut namanya itu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini juga kan bisa jadi
salah satu potensi di mana industri itu bisa memakai pembangkit listrik EBT gitu. Jadi bisa diganti gitu. Nah, seperti itu sih mungkin Kang kalau dari saya. Dan kalau misalkan dari peran saya sendiri sebagai perencana kan, pastinya kalau namanya perencana biasanya aktif untuk melakukan diskusi dengan Bapeda, dengan lintas OPD gitu ya terkait ini gitu. Jadi pasti juga kita juga harus mengintegrasikan, khususnya juga kan emisi GRK juga sebenarnya sudah ada ya di RPJMD dan Renstra gitu. Jadi mau tidak mau gitu ketika penyusunan dokumen perencanaan daerah yang tiap tahunnya atau Renja itu kita juga menyesuaikan gitu dengan si RPJMD-nya gitu. Salah satunya juga terkait si emisi GRK, Kak. Tapi ya tadi gitu kembali kalau di dinas kami berarti fokusnya di program industri hijaunya gitu. Hmm. Itu sih kalau dari saya yang bisa saya sampaikan. Ya, ya, ya menarik Teh Helin, Kang Ginanjar. Kalau tadi dari Mas Dimas kita mungkin bisa dikasih gambaran dari sisi personal atau komunal. Dari Kang Ginanjar dan Teh Helin kita dapat ini ya gambaran dari sektor industri akan seperti apa begitu ya. Nah, akan lebih lengkap nanti kita juga akan mendengar sharing dari Teh Ira yang mungkin dari permukiman atau sejenisnya begitu. Silakan Teh Ira. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kang. Jika berkaitan dengan isu emisi gas rumah kaca, ini juga ada kaitannya dengan alih fungsi lahan. Kenapa? Karena ketika terjadi perubahan penggunaan lahan atau penutupan lahan di suatu wilayah, maka ada potensi perubahan dari lahan yang sebelumnya dia mampu menyerap karbon, di mana karbon ini juga menjadi salah satu penyebab emisi gas rumah kaca, menjadi lahan yang tidak menyerap karbon. Misalnya dari perubahan lahan hutan menjadi lahan terbangun atau dari perubahan lahan hutan ke perubahan ladang, yang dimana hutan itu menjadi salah satu penyerap karbon yang paling besar. Nah, dalam bidang pertanahan, unit saya bekerja, ada program namanya penatagunaan tanah, di mana ada regulasi peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah itu harus sesuai atau selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Nah, hal ini juga selaras dengan peraturan gubernur yang ini juga baru ditetapkan baru-baru ini bulan Maret 2025, yaitu peraturan gubernur nomor 11 tahun 2025 tentang pengendalian alih fungsi lahan. Di mana pergub ini menimbang bahwa adanya pertumbuhan penduduk, pembangunan dan pengembangan suatu daerah menjadi penyebab alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, itu seringkali kurang memperhatikan aspek lingkungan yang berdampak pada terjadinya bencana alam. Nah, karena memang tata ruang ini tuh fungsinya untuk membatasi atau mengendalikan pemanfaatan ruang atau alih fungsi lahan ya, karena sudah disesuaikan dengan fungsi kawasannya masing-masing. Misalnya ada kawasan lindung di mana di dalamnya ada hutan sebagai penyerap karbon. Ketika terjadi penyimpangan berupa alih fungsi lahan gitu ya pada kawasan hutan lindung dan tidak sesuai dengan tata ruang, maka di dalam pergub pengendalian ini perlu dilakukan tindak lanjut berupa upaya pengembalian fungsi lahannya sesuai dengan peruntukannya. Nah, isu emisi GRK yang diakibatkan alih fungsi lahan penggunaan tanah ini bisa kita analisis sebenarnya. Misalnya untuk rencana mitigasi dengan memanfaatkan GIS atau Geographic Information System menggunakan aplikasi pemetaan misalnya gitu ya. Kita analisis peta penggunaan lahannya secara time series. Misalnya kita ilustrasikan kita punya data penggunaan lahan tahun 2015, 2020 sama 2025. Nah, kita bisa lihat dan analisis bagaimana perubahan lahannya, persentase perubahan lahan apa yang paling besar, di wilayah mana yang terjadi alih fungsi lahan terluas, bagaimana prediksi tahun-tahun berikutnya jika kita lihat dari perubahan lahan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya, dari situ kita bisa lihat berapa banyak perubahan lahan itu melepaskan karbonnya, karena perubahan lahan yang sebelumnya itu memiliki cadangan karbon tinggi berubah menjadi cadangan karbon yang rendah.
sehingga lahan tersebut tidak menyerap karbon seperti sebelumnya. Nah, ini akan menjadi penyumbang emisi GRK juga. Terus bagaimana kita solusinya gitu ya? Misalnya sebenarnya ada sih data seperti penggunaan lahan atau data-data spasial lain. Ini saya karena basicnya dari geodesi, melihat dari sisi spasialnya gitu ya. Ini bisa menunjang analisis ini. Jadi ada beberapa web atau atau Pemprov Jabar juga memiliki platform satu peta Jabar. Mungkin bisa kita manfaatkan. Jadi kita tidak hanya berbagi data nih antar instansi, kita punya data terus dibuka halayak untuk dimanfaatkan ke instansi dan masyarakat lewat platform ini, tapi kita juga perlu memanfaatkan data-data yang sudah tersedia di satu peta Jabar untuk dianalisis, misalnya menyelesaikan isu emisi ini atau menyelesaikan program atau pengambilan keputusan lainnya. Dan ini juga akhirnya kita perlu pengembangan kompetensi. Terus melakukan pembelajaran, meningkatkan skill, salah satunya memanfaatkan berbagai aplikasi gitu ya, dan kita sudah diberikan kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari berbagai web, itu bisa kita manfaatkan juga secara relevan dengan tuntutan organisasi. Ya, sekian sedikitnya yang bisa saya kaitkan dengan isu emisi GRK ini, Kang. Ya, terima kasih Teh Ira. Menarik teman-teman dari apa yang disampaikan oleh teman-teman semua. Ya, jadi beberapa insight juga buat saya pribadi gitu ya. Ya, tapi mohon maaf, waktu mungkin sangat terbatas ya. Sehingga apa perbincangan ini atau diskusi ini mungkin kita akan cukupkan di waktu kini. Sebagai penutup mungkin ya sebagai ASN Jabar kita pasti kenal dengan istilah Jabar Istimewa ya. Di dalamnya ada beberapa langkah, kalau nggak salah ada 9 langkah ya. Nah di dalam hal ini ada satu kosakata atau kata yang kemudian jadi istilah kunci lah ya dalam perwujudan agenda atau program yang mana jadi eh, breakdown si Jabar Istimewa ini, yakni berbasis kearifan lingkungan begitu ya. Jadi apapun agenda yang nanti dilaksanakan atau di program yang nanti akan dilaksanakan harus melibatkan tadi kearifan lingkungan supaya lingkungan tetap lestari dan kita hidup di samping ataupun bersama lingkungan yang lestari juga begitu. Eh Sebetulnya apa namanya eh, terkait GRK ini akan jadi isu yang panjang ya karena ya kita tahu dengan adanya target NZE 2060 juga mengharuskan ya segala instansi harus punya concern ke arah situ ya. Di samping itu di dalam materi manajemen ASN juga kita diingatkan bahwa dalam persoalan ini kita harus bekerja sama ya antar unit, antar instansi untuk apa ya untuk bisa mencapai target yang kita tentukan sendiri di pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait emisi GRK ini ya. Jadi di manajemen ASN yang kita berusaha bermitra, berkolaborasi, bekerja sama baik dengan sesama ASN di unit atau instansi lain maupun dengan ya sektor swasta atau maupun masyarakat ya begitu. Pun dengan adanya materi Smart ASN juga mengharuskan kita untuk berpikir lebih kreatif, lebih futuristik gitu ya, dengan melibatkan teknologi-teknologi atau perkembangan ya teknologi yang ada gitu. Karena dengan itu kita bisa apa namanya melihat, mendeskripsikan atau memproyeksikan ke depan akan seperti apa ya dengan bantuan teknologi untuk proses monitoring kondisi emisi GRK saat ini di titik berapa begitu ya ataupun dengan simulasinya kita bisa memperkirakan kira-kira nanti yang akan dilakukan atau yang nanti akan dikerjakan sebaiknya akan seperti apa begitu. Ya kurang lebih seperti itu diskusi kita pagi ini teman-teman. Terima kasih udah meluangkan waktunya ya untuk diskusi soal emisi GRK ini. Mudah-mudahan diskusi ini tetap jadi perbincangan yang tidak bosan-bosannya ya untuk kita lakukan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya, bukan hanya dari orang-orang di pemerintahan, tapi masyarakat juga secara umum juga akan terkena dampaknya begitu. Sebagai penutup, kita akhiri ya teman-teman ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.